Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran wa bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abada wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini kami selaku khatib takkan pernah bosan-bosannya, apalagi jenuh. Pribadi khatib sendiri, umumnya kepada seluruh jemaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan karakter menuju keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal keimanan
Karena dengan bekal ketakwaan inilah yang bisa memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita kesenangan baik di dunia sampai akhirat. Akan tetapi orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang tidak memiliki ketakwaan dalam dirinya, bisa jadi hidupnya akan sengsara dunia sampai sengsara akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa, kata Allah. Sebaik-baik bekal dunia di dunia ini adalah bekal takwa menuju akhirat. Pepatah pun pernah mengatakan, dengan seni hidup akan terasa indah, dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dengan iman dan takwa hidup akan terarah menuju surganya. Semoga semakin hari keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat dan semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Matahari pada pagi hari menyambut kedatangan bulan Syawal, menyambut kemenangan setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa, menahan nafsu kita, menahan segala amarah yang ada pada diri kita, menahan daripada bujuk rayu setan. Hari ini alhamdulillah Allah berikan umur panjang kepada kita, sehingga kita pada saat ini bisa menuju kemenangan 1 Syawal yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi malam kumandang gema takbir berkumandang di pelosok negeri, di desa, di kota, bahkan sampai ke tempat kita masing-masing. Rasa-rasanya kumandang takbir itu menembus dada yang paling dalam yang ada pada diri kita. Seakan-akan takbir itu menghembuskan napas yang ada pada kalbu dan jiwa. Tanpa terasa gema takbir yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar menghantam nurani kita. Pada saat itu bisa jadi kita terbayang oleh orang-orang yang tercinta, yang pada saat Lebaran kemarin mereka masih berada di tengah-tengah kita, yang pada saat Lebaran kemarin mereka masih bisa kita sungkemi, masih bisa kita peluk, masih bisa kita cium. Terutama terbayang betapa agungnya wajah kedua orang tua kita yang hari ini mungkin mereka sudah menikmati alam kubur mereka. Mereka menikmati kiriman-kiriman amal, kiriman-kiriman ayat-ayat Quran, kiriman sedekah-sedekah dari kita semua. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, walaupun kita mungkin berduka ketika Lebaran ini, kita tidak bisa lagi bersama dengan orang-orang yang kita cintai, tidak bisa lagi bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Tetapi di tengah duka yang kita rasakan ketika tidak bisa bersama lagi dengan orang-orang yang kita cintai, ayah dan ibu, orang tua kita yang tidak bersama kita lagi, ada satu hal yang harus kita ingat. Kita yang masih diberi kesempatan hidup harus tetap melanjutkan dengan selalu mendoakan mereka. Ini adalah bukti cinta kasih seorang anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jangan biarkan kesedihan merenggut semangat kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza matal insanu inqata'a amalu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw ilmun yantafi bihi aw waladun shalih yad'u lahu." Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal kecuali dari 3 perkara.
Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita menjadi anak-anak yang soleh dan hamba-hamba yang senantiasa berdoa bagi mereka yang telah berpulang. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menjaga nilai-nilai kebaikan yang mereka ajarkan. Jika mereka dulu sering mengajarkan kita untuk berbuat baik, maka teruskanlah. Jika mereka selalu menyayangi kita dengan tulus, maka bagikan kasih sayang itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri adalah saat untuk kembali kepada fitrah. Bukan hanya dalam hal kebersihan dari diri dari dosa, tetapi juga dalam mempererat hubungan dengan sesama. Jangan sampai kita terlalu larut dalam duka hingga melupakan mereka yang masih ada di samping kita. Anak-anak yang masih membutuhkan pelukan, pasangan yang masih mengharapkan kebersamaan, orang tua yang menunggu kepulangan anaknya. Berikan mereka kasih sayang sepenuh hati, karena kita tidak tahu apakah Idul Fitri terakhir kita bersama mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramun zil saybah wal muslim wa hamilul Qur'an ghairul ghalibi wal zaki anhu wa ikramu zis sultanul muqsid." Sesungguhnya di antara bentuk memuliakan Allah adalah menghormati orang tua, penghafal Al-Quran yang tidak berlebihan dengan mengamalkannya, dan pemimpin yang adil. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua kita merasakan betapa nikmatnya mempunyai anak yang soleh solehah. Ibu bapak sidang jamaah rahimakumullah, terbayang tentunya pada saat ini ketika beberapa di antara kita yang tidak bisa pulang kampung, hanya terbayang wajah kedua orang tua kita. Bagaimana mereka bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Mereka berjuang di antara hidup dan mati. Tetapi pada saat ini kita tidak bisa bertemu dengan mereka. Yang bisa kita kirimkan hanya doa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini bertambah rasa syukur kita kepada Allah, tambah rasa sayang kita kepada Allah, tambah rasa yakin kita kepada Allah. Demi Allah, bagi siapapun mereka yang mempunyai orang tua, tidak akan pernah dipungkiri ketika hari Idul Fitri tiba, air mata menetes, air mata tumpah, air mata menggenang di antara kedua pipi, yang dengan hati mereka mengatakan, ayah, ibu, kami sayang padamu. Ayah, ibu, hanya ini yang bisa kami kirimkan kepadamu. Bapak ibu jamaah rahimahullah, selama sebulan kemarin kita digodok dengan Ramadan, selama sebulan kita diuji dengan Ramadan. Marilah senantiasa kita bermuhasabah kepada diri sendiri. Saya berpesan kepada kita semua, ayo selalu tingkatkan nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah. Sebab kenapa? Hanya dengan takwa ibu bapak yang bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari setiap hari perbaiki kualitas iman kita. Kita perbaiki kualitas diri kita. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tutur kata itu saya sampaikan bahwa orang tua yang ada di kampung, orang tua yang sudah berada di dalam kubur, mereka hanya berharap mempunyai putra dan putri soleh dan soleha. Mereka hanya berharap anak-anak yang soleh dan
kita menjadi seorang pejabat, menjadi orang-orang sukses, akan tetapi Bapak Ibu, itu tidak semuanya berharga kepada mereka orang-orang tua kita yang telah pergi duluan. Yang mereka harapkan adalah doa anak yang soleh dan soleha. Mungkin di waktu kecil dulu kita Bapak Ibu seringkali kita membentak kedua orang tua kita. Mungkin seringkali kita marah kepada orang tua kita. Mungkin kita terasa, kapan kita terasa ketika mereka tidak bersama kita lagi. Oleh karena itu, sebulan kemarin, Ramadan kemarin kita bersama Ramadan, maka dalam satu riwayat hadis, ruh-ruh yang sudah meninggal dunia itu kembali kepada rumahnya masing-masing. Tetapi kita selaku seorang anak tidak pernah mendoakan orang tua, tidak pernah mengirimkan doa walaupun Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Maka anak-anak yang seperti ini apakah bisa dikategorikan orang-orang yang cinta? Apakah bisa dikategorikan orang-orang yang sayang kepada orang tuanya? Oleh karena itu mungkin yang bisa kita lakukan saat ini Bapak Ibu, yaitu mendoakan orang tua kita, mendoakan orang tua kita. Dan bagi orang tua yang masih berada bersama kita, maka mulai hari ini keluar dari musola yang penuh barokah ini, kita berkunjung kepada orang tua kita. Kita minta maaf atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka kita minta maaf kepada mereka. Tetapi kalau kita tidak bisa meminta maaf, kita tidak mau memaafkan, atau mereka pun tidak mau memaafkan kita, ini adalah salah satu kesalahan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan Idul Fitri yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk menguatkan kesucian kita, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah keramat yang harus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untayan doa dan kebaikan dari anak-anak. Itulah yang mereka nantikan di alam kuburnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari senantiasa kita ingat akan perjuangan ayah dan ibu kita, dan tentunya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahimakumullah, Idul Fitri adalah kemenangan, tapi kemenangan bukan yang semaunya sendiri, namun kemenangan yang sesuai dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa Muhammad. Allahu akbar.
lillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi taqaddala alaina min intihadi Ramadan wa a'ana man syaa ala ta'atihi wa tarkil isyan fa'afadha min rahmatihi wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man unzila ilaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi zabil irfan ma tala'al qamaran wa ta'aqabal malwan. Ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad qala jalla min qaili innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami bermunajat padamu. Kami mengadu, mengiba padamu ya Allah. Kami mengangkat kedua tangan kami, menundukkan hati dan pikiran kami. Kami mengaku banyak dosa di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah. Ampunilah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, yang penuh dengan maksiat dan penuh dosa. Ampunilah kami ya Allah, yang selama ini banyak meninggalkan sholat kami ya Allah. Sudah banyak hitungan hari-hari kami terlewati tanpa pernah membaca Al-Quran ya Allah. Betapa sekian lama kami pelit padamu ya Allah. Kami mengaku padamu ya Allah. Kami mengaku bersalah berdosa padamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah. Di hari kemenangan ini kami mengangkat kedua tangan kami, berdoa untuk orang tua kami ya Allah. Sayang orang tua kami ya Allah. Sayang orang tua kami ya Allah, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Sayang mereka ya Allah. Sampaikanlah saat itu kami, sadarkan kami kepada mereka yang setelah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, ya Allah, sampaikan permohonan maaf kami semenjak mereka kembali berpulang padamu. Kami jarang berdoa untuk mereka. Ya Rabb, ampunilah segala kesempurnaan kami ya Allah. Pada pagi hari yang indah ini terbayang wajah mereka. Terbayang ketika kami membentak-bentak mereka. Terbayang ketika kami membohongi mereka. Terbayang segala kejahatan yang pernah kami lakukan kepada mereka ya Allah. Maka sampaikan ya Allah, maafkan anakku ini, wahai ayah, wahai ibu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Berikan kebahagiaan di sisi mereka. Dan jika seandainya kau panggil mereka dalam keadaan sungguh Tuhan, panggil mereka dalam keadaan yang baik ya Allah. Ya Allah,
Hari ini kami mengangkat tangan kami, meminta kepada-Mu, ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mencintai-Mu, keluarga yang mencintai Rasul, keluarga yang menjadi kami sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang Kau sinari dengan cahaya Al-Quran, keluarga yang memberikan petunjuk Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, keluarga yang Engkau bentengi dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, salam rindu kami, salam kangen kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang mampu mengantarkan kami menuju surga-Mu, ya Allah. Anak-anak yang mampu membawa kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anak-anak yang bisa memberikan kami ketenangan, kenyamanan yang buat kami. Ya Rabb, panjangkan umur anak-anak kami, ya Allah, agar kami bisa melihat kesuksesan mereka, agar kami bisa mengendong cucu-cucu dari anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabb, agar kami bisa melihat betapa senangnya anak kami tumbuh dengan soleh-solehah. Ya Allah, ya Rabb, bagi anak kami yang sudah meninggal dunia, terima amal ibadahnya, ya Allah. Tempatkan mereka di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah